Halo semuanya anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu tetap ceria ya anak-anak, tetap tersenyum dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini ya anak-anak kelas 3. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita masih berada di tema yang kedua tentang menyayangi hewan sekitar dan tumbuhan. Subtema yang pertama yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima ya anak-anak kelas 3. Oke, tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami inti dari perbuatan baik yang kita lakukan. Oke. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Dalam keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak-anak. Oke. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang menyayangi keluarga, menghormati orang tua, belajar dengan giat, membantu orang tua, dan mematuhi perintah orang tua. Ini adalah kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Kewajiban apa itu? Segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita belajar tentang mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kebebasan bermain, belajar, dan istirahat. Ini adalah hak sebagai anggota keluarga. Apa itu hak? Adalah segala sesuatu yang layak dan harus kita miliki. Kemarin juga kita belajar tentang ungkapan tolong, maaf, dan terima kasih. Ini adalah ungkapan agar kita bisa bersikap baik ya anak-anak. Nah, ungkapan itu juga termasuk perilaku yang terpuji. Oke, jadi ketika kalian melakukan ungkapan tadi atau mengucapkan ungkapan tadi, kalian juga termasuk orang yang berperilaku terpuji. Ada empat hal yang lainnya yang termasuk perilaku yang terpuji dan sikap baik yang harus kita laksanakan anak-anak. Apa saja? Yang pertama yaitu bersyukur. Yang kedua, meminta maaf. Yang ketiga, berterima kasih. Yang keempat, mendoakan orang lain. Pertama-tama anak-anak, kita akan membahas perilaku bersyukur. Oke, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Entah itu kesialan, entah itu keberuntungan, atau apapun, kita harus menerimanya. Karena apapun yang diberikan oleh Tuhan itu sangat baik untuk kita. Oke? Orang yang selalu bersyukur merupakan orang yang rendah hati anak-anak dan ini sangat bagus. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur adalah orang yang sombong. Karena itu orang yang tidak pernah bersyukur itu selalu bertindak sombong. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Selanjutnya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan kegiatan bersyukur atau perilaku bersyukur. Yang pertama, selalu mengingat Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada makhluk lainnya. Yang ketiga, selalu tersenyum. Yang keempat, membagi ilmu yang kita miliki. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh kita. Bersyukur juga merupakan bentuk pengamalan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dengan lambang bintang. Oke, perilaku yang kedua yaitu berterima kasih. Berterima kasih merupakan ungkapan rasa menghargai atas kebaikan orang lain kepada kita anak-anak. Jadi ketika orang lain berbuat baik kepada kita, tentu saja kita membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Berterima kasih. Kepada siapa saja kita harus berterima kasih anak-anak? Oke, berterima kasih kita harus mengucapkannya kepada Tuhan karena telah memberikan kita kehidupan, tempat tinggal, makanan, dan telah membiarkan kita hidup di dunia ini. Yang kedua,
itu hewan, karena hewan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan juga sama seperti hewan, memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Yang keempat, manusia. Oke, bagaimana cara kita berterima kasih? Berterima kasih kepada Tuhan. Caranya, yang pertama, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Entah itu hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Jadi kita harus berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, selalu mengingat Tuhan. Yang ketiga, selalu tersenyum. Ini yang paling penting ya. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh kita. Itulah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, cara kita berterima kasih kepada manusia. Yang pertama, mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Jadi kita juga harus saling memberikan hadiah, entah itu pada hari ulang tahun, atau karena orang tersebut sangat baik kepada kita, jadi kita memberikan hadiah kepada dia. Oke. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Yang keempat, mendoakan orang lain. Oke, inilah cara berterima kasih kepada manusia. Selanjutnya, cara kita berterima kasih kepada tumbuhan. Yang pertama, menyiram tumbuhan. Jika kalian punya tumbuhan di rumah, selalu disirami ya anak-anak. Yang kedua, itu tidak memetik daun sembarangan. Jadi, kita tidak boleh memetik daun sembarangan, entah itu di sekolah ataupun di rumah. Yang ketiga, itu memberi pupuk. Yang keempat, merawat tumbuhan dengan baik. Jangan tidak dirawat ya, ketika kita ingin membeli atau menanam, kita harus merawatnya dengan baik. Oke, selanjutnya itu cara kita berterima kasih kepada hewan. Nih, bagi anak-anak yang sudah mempunyai hewan peliharaan, ini adalah cara berterima kasih kita kepada hewan. Yang pertama itu menyayangi hewan. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan. Jadi kalau kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus melakukan ini semua ya anak-anak. Ini adalah cara kita berterima kasih kepada hewan yang memiliki banyak manfaat bagi hidup kita. Oke, selanjutnya, kenapa kita harus meminta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Oke, meminta maaf juga merupakan bentuk pengalaman sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Oke, anak-anak. Perilaku yang selanjutnya yaitu mendoakan orang lain. Dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik saja ya anak-anak. Misalnya, saat ada teman kita yang sakit, kita mendoakan teman kita agar cepat sembuh. Karena apa? Jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita mendoakan diri sendiri. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, doa tersebut akan kembali lagi kepada kita sendiri. Ya anak-anak, mendoakan orang lain juga termasuk pengalaman sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sikap berbuat baik dan terpuji, kita mendapatkan 5 sikap anak-anak dari hasil belajar kita minggu kemarin dan yang sekarang, yaitu bersyukur, yang pertama, yang kedua, meminta maaf, yang ketiga, berterima kasih, yang keempat, itu tolong, yang kelima, itu mendoakan orang lain. Dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut, hubungan atau interaksi kita dengan orang lain akan harmonis dan terciptanya dunia yang damai. Jadi, bersikap baik sangat dianjurkan ya anak-anak. Bersikap baik kita lakukan terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Bersikap baik juga akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Itulah intinya dari bersikap baik. Oke, terima kasih anak-anak telah mendengarkan
pembelajaran hari ini. Setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang akan Pak Jo bagikan di Classroom. Setelah itu juga anak-anak mengerjakan LKS yang akan Pak Jo bagikan di Classroom juga bersamaan dengan kuis ya anak-anak. Semangat dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak kelas 3. Sampai bertemu kembali, bye-bye.